Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septi Kirana dengan NIM 220512040050 dari kelas Teknik Informatika B 2022. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang router dinamik menggunakan aplikasi Cisco pakai Trackline. Sebelum masuk ke praktikum, sebelumnya kita harus tahu tentang routing dinamik itu. Router dinamik atau dynamic routing adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding tabel tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Nah, selanjutnya, pada praktikum ini, langkah pertama, kita pastikan topologi telah dibuat beserta konfigurasi IP-nya. Di sini udah kita set IP untuk PC1, PC2, PC3, server 1, server 2, dan sudah kita set untuk bus Ethernet 0/0, bus Ethernet 0/1, serialnya serial 2/0 dan serial 2/3. Untuk router 2 juga sudah di set, router 3 juga sudah di set. Selanjutnya kita pastikan pada static routingnya ini sudah kosong. Selanjutnya kita masuk ke RIP. Sini kita tambahkan tangan dari router 1. Kita tambahkan tangan dari router 1 ini yang ke arah sini yaitu 13.0. Kemudian yang ke arah kanan ada 12.12.12.0. Di sini setelah diinputkan akan menjadi 12.0.0.0. Dan yang ke bawah ini 192.168.1.0. Selanjutnya untuk router 2, kita pastikan dulu statiknya sudah kosong. Lalu masuk ke RIP. Di sini kita inputkan untuk tangan router 2 yaitu yang ke samping kiri ada 12.12.12.0, ke atas ada 23.23.23.0 dan yang ke bawah ada 192.168.1.0. Lanjut ke router 3. Ke router 3 yang dimasukkan ada 4 tangan. Yang pertama yang ke arah atas bagian kiri ada untuk menuju server 1 ini ada 33.33.33.0, kemudian ada yang ke server 2 43.43.43.0, kemudian yang ke bawah yang menuju router 1 13.13.13.0, kemudian yang menuju router 2 ada 23.23.23.0. Nah, setelah kita set RIP-nya, lalu kita buka CLI untuk menambahkan perintah pada tabel CLI masing-masing router. Di sini kita ketikkan no auto summary. Kemudian kita ketikkan version 2. Selanjutnya, perintah ini akan diketikkan juga ke router 2 dan router 3. Masuk ke router 2 lalu ke CLI. Ketikkan perintah yang sama. Terus lanjut ke router 3.
Nah, setelah itu, supaya routing tabelnya tersimpan, kita save dulu dengan cara kita masuk config, kita masuk ke setting ini, pada NVRAM, di sini kita klik save. Nah, sudah tersave. Kita lanjut untuk router 2, kemudian router 3. Nah, fungsinya untuk apa sih? Fungsinya kita save itu agar ketika kita mereset, kita klik ini, power cycle device. Maksudnya ketika kita off-kan semuanya, lalu kita on-kan lagi, routingnya tidak hilang semua. Oke, selanjutnya untuk menampilkan tabel routing, kita masuk pada perintah CLI. Masuk ke router 1, kita masuk CLI. Di sini kita ketikkan show IP route. Dan kita enter. Nah, di sini akan ditampilkan IP tabel routing pada router 1. Setelah itu kita cek untuk router 2. Nah, di sini ditampilkan tabel routing router 2. Selanjutnya kita cek untuk router 3. Ini adalah tabel routing untuk router 3. Setelah selesai men-set semuanya, kita masuk ke mode simulation. Nah, di sini kita buat skenario dari perintah berikut. Yang pertama, kita kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Klik next. Oh, sebelumnya kita klik show all or none, kemudian kita edit filter, kita klik ICMP, close, kemudian baru kita buat simulasinya. Yang pertama dari PC1 ke PC2. Kita klik next. Dari PC1 masuk ke router 1, lalu masuk ke PC2. Selanjutnya, nah yang pertama sudah berhasil, kita lanjut ke yang selanjutnya ada dari PC1 ke PC3. Dari PC1 masuk ke router 1. Dari PC1 masuk ke router 1, masuk ke router 2, kemudian sampai pada PC3. Lalu dikembalikan ke router 2, kembali lagi ke router 1, dan kembali lagi ke PC1. Oke, selanjutnya buat simple PDU dari PC1 ke server 1. Terus berhasil, kita delete skenario-nya, lalu kita lanjut. Yang ketiga dari PC1 ke server 2.
Cobanya sudah berhasil, kita delete skenario, kemudian kita buat simbol PDU dari PC3 ke PC1. Selanjutnya, buat simbol PDU dari PC3 ke PC2. Sudah berhasil, lalu kita delete skenario, kemudian kita buat simbol PDU dari PC3 ke server 1. Sudah berhasil, kemudian kita lanjutkan, kita buat simbol PDU dari PC3 ke server 2. Kemudian selanjutnya kita buat simbol PDU dari server 1 ke server 2. Klik next. Percobaannya sudah berhasil, kita delete skenario. Selanjutnya kita buat dari server 1 ke PC1. Percobaannya telah berhasil, kita delete skenario. Kita buat simbol PDU dari PC server 1 ke PC2. Selanjutnya yang terakhir kita buat simbol PDU dari PC server 1 ke PC3. Nah, setelah percobaannya selesai, kita kembali ke mode real time dan kita coba tracing. Di sini kita akan tracing pada PC1, masuk ke desktop, lalu ke command prompt, tracer dari PC1 ke server 1. Sini dari PC1 akan masuk ke router 1, kemudian masuk ke router 3, kemudian sampai di server 1. Selanjutnya, dari PC1 ke server 2. Di sini pada tabel routing kita lihat bahwa dari PC1 akan masuk ke router 1, kemudian ke router 2, kemudian sampai ke server 2. Selanjutnya, kita tracing dari PC1 ke PC3.
Di sini dari tabel routing dapat kita lihat bahwa dari PC1 akan masuk ke router 1, masuk ke router 2, kemudian sampai pada PC3. Sampai dari sini routing readnya sudah berhasil, kita close. Selanjutnya, kita buat skenario jalur routing. R1, R3 ini jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan jalur R1 dan R3 ini. Kita masuk config. Lalu pada serial 2 per 0 ini kita off-kan. Kemudian kita tunggu dulu sekitar 15-20 detik supaya jalur routing dinamiknya otomatis berubah. Kalau pada routing statik ini tidak bisa karena apabila kita tidak jeli dalam membuatnya tabel routingnya, maka dia tidak akan bisa dijalankan. Namun untuk routing dinamis ini dia akan bisa mencari jalurnya sendiri. Tunggu sebentar. Lalu kita masuk ke mode simulation. Kita coba buat simulasi dari PC1 ke server 1. Kita klik next. Dari PC1 akan masuk ke router 1, kemudian akan lewat router 2 karena tadi dari router 1 ke router 3 jalannya telah diputus. Kemudian dari router 2 baru sampai ke router 3 dan sampai ke server 1. Untuk pengembaliannya jalannya juga sama. Kembalikan ke router 3, lalu router 2, lalu router 1, dan kembali lagi ke PC1. Percobaannya sudah berhasil. Kemudian kita delete skenario. Kita coba dari PC1 ke server 2. Kita klik next. Dari PC1 akan masuk ke router 1, kemudian masuk ke router 2. Pada sebelumnya kan dari router 1 akan masuk ke router 3. Namun dialihkan ke router 2 karena jalurnya diputus. Klik next. Dari router 2 akan masuk ke router 3, kemudian baru sampai ke server 2, yaitu server tujuan. Kemudian kita klik next, kembali lagi ke router 3, lalu ke router 2, lalu ke router 1, kemudian dikembalikan ke PC1. Oke, simulasinya sudah selesai. Kita pilih skenario, kemudian kembali ke mode real time. Kita coba lakukan ping pada PC1. Kita masuk ke command prompt, kita ketikkan di sini ping ke server 1. 33.33. Nah, ini dapat kita lihat bahwa hasilnya adalah seperti ini. Dan kita coba ping ke 292 1 8 1. Coba tracer. Nah, setelah di tracer ini akan berubah karena tadi jalurnya sudah diputus. Dari PC1 akan masuk ke router 1, kemudian melewati ini 3/0 ini.
masuk ke router 2, kemudian masuk ke router 3, baru masuk ke server 1. Kita lihat untuk server 2, nah ini alurnya juga sama, dari PC1 masuk ke router 1, kemudian melewati melewati ini 12, kemudian sampai ke router 2, kemudian masuk ke router 3, baru sampai ke server tujuan yaitu server 2, dan dikembalikan lagi dengan jalur yang sama. Kelebihannya dari routing dinamik ini lebih fleksibel dari routing statik. Karena routing statik ini rawan keliru, sedangkan routing dinamik dapat menemukan jalurnya sendiri. Sekian praktikum singkat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.